Om Swastiastu. Oke, kembali lagi dalam channel Arya TBDS, di mana pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi perbandingan berbalik nilai dan grafik perbandingan. Untuk lebih jelasnya, mari simak videonya. Oke, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perbandingan senilai. Sekarang itu kita akan membahas perbandingan berbalik nilai. Jadi apa sih definisi atau pengertian dari perbandingan berbalik nilai? Jadi sebelum saya menjelaskan definisi dari perbandingan berbalik nilai, saya akan mereview sedikit tentang perbandingan senilai. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas perbandingan senilai, di mana definisinya adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Nah, itu untuk perbandingan senilai. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, itu definisinya adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Nah, jadi kesimpulannya dari kedua definisi ini adalah untuk perbandingan senilai, satu variabel meningkat, maka variabel lainnya meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Jika satu variabel menurun, maka variabel lainnya juga menurun. Nah, dalam bentuk penyelesaian perbandingannya akan menjadi A1 berbanding A2 sama dengan B1 berbanding B2, atau sama artinya dengan A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Itu untuk bentuk penyelesaian perbandingan senilai. Lalu untuk perbandingan berbalik nilai seperti apa? Nah, di mana perbandingan berbalik nilai ini satu variabel meningkat, maka variabel lainnya menurun, dan begitu sebaliknya. Jika satu variabel menurun, maka variabel lainnya meningkat. Jadi dia ada semacam tolak belakang. Jika satu naik, maka yang satunya turun. Jika yang satu turun, maka yang satunya naik. Seperti itu. Maka bentuk penyelesaian perbandingannya menjadi A1 berbanding A2 sama dengan B2 berbanding B1. Nah, jadi sebelumnya, saya akan menggunakan pointer dulu. Nah, jadi perbedaannya adalah letaknya di sini. Pada variabel lainnya. Di mana pada perbandingan senilai itu adalah B1 berbanding B2. Sedangkan pada perbandingan berbalik nilai, dia berbalik. B2 berbanding B1. Di sana letak perbedaannya. Lalu A1 berbanding A2 sama dengan B2 berbanding B1, itu sama artinya dengan A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Jadi di sini bisa dikalikan silang langsung. Jadi A1 dikalikan dengan B1, lalu A2 dikalikan dengan B2. Begitu pula juga untuk perkalian suku tepi dengan suku tengah. Suku tepinya misalkan untuk berbalik nilai itu A1 dikalikan dengan B1, lalu A2 dikalikan dengan B2. Itu untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, itu untuk definisinya. Yang berikutnya apa? Di sini adalah penyelesaiannya, di mana pada kedua perbandingan ini, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, itu kita dapat selesaikan dengan 3 cara. Di mana pada perbandingan senilai kita dapat menyelesaikannya dengan sifat-sifat perbandingan, yaitu perkalian silang, perkalian suku tepi dan suku tengah. Lalu yang ketiga ada penyelesaian dengan konstanta. Di mana dalam penyelesaian di sini kita harus mencari persamaannya terlebih dahulu. Di mana persamaan untuk perbandingan senilai itu adalah Y sama dengan KX. Jika kita mencari sebuah penyelesaiannya, maka kita harus mencari Y ke N sama dengan K dikali X ke N. Jadi misalnya kita mencari variabel Y kedua, maka kita di sini ganti Y2 sama dengan K kali X2. Atau misalnya kita mencari variabel untuk Y kelima, misalnya Y5 sama dengan K dikali X kelima. Nah, untuk mendapatkan K itu adalah caranya K sama dengan Y ke N per X ke N. Jadi di sini kita lihat bahwa dalam tabel mana perbandingan yang nilainya sudah ada semuanya. Misalnya ada sebuah tabel, ada perbandingan, ada 3 buah perbandingan, dan perbandingan yang pertama itu nilainya sudah penuh. Maka kita bisa gunakan itu terlebih dahulu untuk mencari nilai K-nya, di mana K itu adalah sebuah konstanta. Nah, sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai,
itu adalah yang pertama, kalian bisa menggunakan perkalian silang. Lalu yang kedua, kalian bisa menggunakan perkalian suku tepi dan suku tengah. Dan yang ketiga, itu kalian bisa menggunakan penyelesaian dengan konstanta. Jadi ketiga tahapannya sama, cuma hanya perbedaannya di sini, di penyelesaian dengan konstanta. Jadi bedanya adalah jika perbandingan senilai kita mencari persamaannya dengan Y sama dengan KX, maka pada perbandingan berbalik nilai kita mencari persamaannya dengan Y sama dengan K per X. Nah, jika dalam penyelesaiannya kita akan menggunakan Y ke N sama dengan K per X ke N. Nah, nilai K di sini juga berbeda. Nilai K-nya didapat dari K sama dengan X ke N dikali Y ke N. Berbeda dengan perbandingan senilai di mana K dapat dari K sama dengan Y ke N per X ke N. Kalau berbalik nilai, dia K sama dengan X ke N dikali Y ke N. Dan K ini adalah konstanta. Itu yang perlu dicatat. Nah, itu untuk penyelesaiannya. Di sini saya akan coba memberikan sebuah permasalahan antara kedua perbandingan ini. Jadi tolong disimak ya. Nah, dalam permasalahannya di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal, hanya satu untuk masing-masing perbandingan. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan contoh soalnya, di sini yang perlu kalian ketahui, biasanya perbandingan senilai itu kita temukan dalam yang pertama, menentukan jumlah barang dengan harga barang. Lalu yang kedua, menentukan jarak yang ditempuh dengan bahan bakar yang menentukan jarak yang ditempuh dengan bahan bakar yang diperlukan dan lain-lain. Seperti itu contoh dari perbandingan senilai. Biasanya mungkin kalian ketemu dengan soal seperti ini. Misalnya, jika A membeli barang dengan jumlah segini, maka harganya segini. Jika si A membeli jumlah segini, maka berapakah yang harus dibayarkan? Soal seperti itu. Itu untuk perbandingan senilai. Lalu untuk perbandingan berbalik nilai seperti apa? Nah, perbandingan berbalik nilai biasanya kita menemukan soal tentang menentukan waktu pekerjaan dengan jumlah pekerja yang diperlukan. Lalu yang kedua, menentukan jarak kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu untuk permasalahan yang biasa ditemukan dalam perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang jelas, di sini kita harus melogikakan terlebih dahulu. Jadi misalnya, dalam sebuah permasalahan, misalnya jika satu variabel A-nya dia A1 meningkat ke A2 dan B1 meningkat ke B2. Jika dia ada peningkatan, maka dia perbandingan senilai. Apabila dia mengalami penurunan keduanya, juga dia mengalami perbandingan senilai. Apabila misalnya dia satu variabelnya meningkat, satu variabelnya menurun, maka dia berbalik nilai. Atau mungkin yang satu turun, yang satu meningkat, itu namanya juga perbandingan berbalik nilai. Itu yang perlu dipahami. Perbandingan senilai itu sama-sama meningkat, sama-sama juga menurun. Perbandingan berbalik nilai, satu meningkat, satu turun, satu meningkat. Seperti itu untuk perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Langsung saja kita masuk ke permasalahan contoh soalnya. Oke, untuk perbandingan senilai. Nah, misalkan di sini ada soal. Dengan berjalan 20 langkah, seorang pejalan kaki dapat menempuh jarak 11 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh orang tersebut jika ia berjalan 96 langkah? Di sini yang perlu kita ketahui bahwa langkah itu kita misalkan dengan A, lalu jarak itu kita misalkan dengan B. Maka A1-nya adalah 20 dan A2-nya adalah 96, B1-nya adalah 11 meter dan B2-nya yang akan kita cari. Itu untuk perbandingan senilai. Nah, maka penyelesaiannya menjadi, di sini akan saya jelaskan dengan dua cara. Yang dimana dengan yang pertama dengan sifat-sifat perbandingan, yang kedua dengan penyelesaian dengan konstanta. Jadi yang pertama, kita buat dulu bentuk penyelesaian perbandingannya, yaitu A1 berbanding A2 sama dengan B1 berbanding B2. Nah, perlu kita ketahui bahwa contoh tadi mengalami sebuah peningkatan sama. Misalnya dari 20 ke 96 dia kan mengalami peningkatan. Otomatis jarak yang ditempuh juga akan mengalami peningkatan. Maka dia dikatakan perbandingan senilai. A1 berbanding A2 sama dengan B1 berbanding B2. A1-nya adalah 20
lalu A2-nya adalah 96 sama dengan B1-nya adalah 11 dan B2-nya yang akan kita cari. Di sini kita gunakan perkalian suku tepi dengan suku tengah, maka suku tepinya 20 dengan B2, suku tengahnya adalah 96 dan dengan 11. Jadi 20 dikali B2, lalu 96 dikali 11. Maka didapat 20 B2 sama dengan 1056. Nah, untuk mencari nilai B2-nya, maka kita harus menghilangkan koefisien pada variabelnya dengan cara membaginya dengan nilai koefisiennya, yaitu adalah 20. Kita bagi dengan 20 kedua ruas, dapat B2 sama dengan 1056 dibagi 20. Maka B2 adalah 52,8. Atau mungkin jika kita gunakan sebagai pecahan, maka B2-nya akan menjadi 52,8 meter atau 54/5 meter jika kita masih menggunakan dalam pecahan campuran. Jika kita jadikan desimal, maka dia menjadi 52,8 meter. Nah, itu untuk penyelesaian pertama pada soal perbandingan senilai. Lalu untuk perbandingan berbalik nilai, kita simak contoh soalnya. Untuk menempuh jarak dua kota dengan mengendarai mobil diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Nah, berapa waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak yang sama dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam? Di sini kita simak bahwa kecepatan awalnya adalah 72 km per jam dengan waktu 5 jam. Jika dia menempuh jarak kecepatan dengan 80 km per jam, otomatis dalam logikanya pasti waktunya akan lebih cepat. Maka di sini akan ada hubungan berbalik. Jika yang satu menurun, maka yang lainnya meningkat. Nah, maka kita katakan dia adalah perbandingan berbalik nilai. Maka dapat kita masukkan dalam bentuk penyelesaiannya. A1 itu adalah 5 jam, lalu A2 itu yang kita cari, lalu B1 itu adalah 72 km per jam dan B1 itu adalah 72 km per jam dan B2 itu adalah 80 km per jam. Kita masukkan ke dalam bentuk persamaannya. Di sini juga sama, saya akan membahas dengan dua cara, yaitu dalam cara yang pertama dengan sifat-sifat perbandingan, yaitu di mana dalam bentuk penyelesaian dari perbandingan berbalik nilai itu ada perbedaan di bagian perbandingan yang kedua, yaitu adalah B2 berbanding B1. Jadi kebalikan dari B1 berbanding B2. Maka A1 berbanding A2 sama dengan B2 berbanding B1. A1-nya seperti kita ketahui adalah 5. A2-nya yang akan kita cari. Lalu B2 adalah 80 km per jam dan B1 adalah 72 km per jam. Sama caranya kita menggunakan perkalian suku tepi dan suku tengah. Suku tepinya adalah 5 dan 72. Suku tengahnya adalah A2 dengan 80. Maka didapat 80 dikali A2 sama dengan 72 dikali 5. Maka hasilnya adalah 80 A2 sama dengan 360. Maka untuk mencari nilai A2 kita harus menghilangkan koefisiennya, menghilangkan koefisien variabel A2. Nah, maka kita dengan bagi dia dengan nilai koefisiennya, itulah 80. Kita bagi dengan 80 kedua ruas, maka A2 didapat 360 dibagi 8. Maka hasilnya A2 adalah 4,5. Atau dapat kita jadikan dalam bentuk pecahan campuran, A2 adalah 4,5 jam. Atau dalam bentuk desimalnya adalah 4,5 jam. Itu untuk perbandingan berbalik nilai dengan cara 1. Lalu yang berikutnya, kita coba kembali ke perbandingan senilai. Kita akan gunakan cara 2, yaitu perbandingan dengan konstanta. Untuk perbandingan senilai terlebih dahulu dengan soal yang sama seperti tadi. Nah, langkah awal yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan dengan perbandingan dengan konstanta, itulah kita masukkan hal-hal yang kita ketahui dalam sebuah tabel data, di mana langkah kita misalkan dengan X, lalu jarak kita misalkan dengan Y. Nah, di mana pada soal perbandingan senilai yang tadi, untuk langkah yang pertama atau X1-nya adalah 20 langkah, lalu X2-nya adalah 96 langkah. Sedangkan untuk jarak yang ditempuh dalam 20 langkah itulah 11 meter, sedangkan jarak yang ditempuh selama 96 langkah adalah Y2 karena belum kita ketahui, di mana variabel itu adalah bilangan yang belum kita ketahui nilainya. Itu yang perlu dipahami.
Lalu berikutnya apa? Berikutnya kita masukkan dia ke dalam persamaan perbandingan senilai, di mana persamaannya adalah Y sama dengan KX. Jika dalam menyelesaikannya, maka Y ke N sama dengan K dikali X ke N. Yang ingin kita cari adalah Y kedua, maka kita ganti menjadi Y2 sama dengan K-nya. Karena kita belum ketahui, maka kita sekalian mencari nilai K-nya. Di sini kita perhatikan bahwa dalam tabel untuk X1 dan Y1 atau perbandingan pertama itu sudah komplit, sudah ada X dan Y-nya, maka kita bisa gunakan itu untuk mencari nilai K-nya. Jadi untuk mencari nilai K dalam perbandingan senilai didapat dari Y ke N per X ke N. Jadi Y pertama per X yang pertama dikali X2, karena kita mencari Y2. Lalu kita tinggal substitusikan saja, kita ganti Y1-nya adalah 11, lalu X1-nya adalah 20 dikali X2-nya adalah 96. Nah, didapat Y2 adalah 11 kali 96 adalah 1056. Jadi 11 kali 96 adalah 1056 per 20. Karena dibagi 20, maka Y2 adalah 52 per 4 per 5. Atau sama dengan Y2-nya 52,8 meter, karena satuan jarak di sini adalah meter. Jadi untuk menempuh atau dalam 96 langkah, seorang pejalan kaki tersebut dapat menempuh jarak 52,8 meter jika langkahnya stabil. Nah, lalu untuk perbandingan berbalik nilai, bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini kita perhatikan bahwa langkah awal dalam menyelesaikan dalam perbandingan dengan konstanta ini adalah kita membuat sebuah tabel data terlebih dahulu. Dalam tabel data kita misalkan waktu itu adalah X, kecepatan itu adalah Y. Di sini waktu satuannya adalah jam, di mana pada waktu yang pertama dengan kecepatan 72 km per jam, waktu yang dibutuhkan adalah 5 jam. Sedangkan dalam kecepatan 80 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan? Nah, di sini sama, kita menyelesaikannya dengan memasukkan ke persamaannya terlebih dahulu. Di mana dalam perbandingan berbalik nilai, persamaannya adalah Y sama dengan K per X. Nah, untuk mencari sebuah nilai nilai suatu variabel, maka kita gunakan Y ke N sama dengan K per X ke N. Nah, karena kita mencari X yang kedua, maka kita libatkan semua variabel yang kedua, termasuk Y yang kedua juga. Maka Y2 sama dengan K. K dalam perbandingan berbalik nilai itu dapat dari X1 dikali dengan Y1 atau Xn dikali dengan Yn. Karena di sini kita perhatikan bahwa dalam tabel datanya, perbandingan yang pertama itu datanya sudah komplit, yaitu X1-nya sudah isi dan X2 sudah isi. Nah, maka kita dapat gunakan itu sebagai acuan mencari nilai K-nya. Lalu kita tinggal substitusikan saja. Y2-nya didapat adalah 80 km per jam. Lalu X1-nya adalah 5 jam dikali Y1-nya adalah 72 km per jam dibagi X2. Nah, kita tinggal kali X-nya, kita kali ke 80, maka menjadi, nah, kita langsung mencari nilai X-nya. Jadi kita tinggal switch saja, atau kita tinggal tukar saja posisi X dan X2 dengan 80-nya, kita tukar posisinya menjadi 5 kali 72 per 80. Maka didapat X2 72 dikali 5 itu adalah 360 per 80, karena dibagi dengan nilai dari koefisien dari X2-nya. Nah, maka dapat X2 sama dengan 41 per 2, atau dalam bentuk desimal menjadi 4,5 jam. Jadi dalam kecepatan 80 km per jam, seorang pengendara motor tersebut dapat menempuh jarak tersebut dengan waktu 4,5 jam. Seperti itu untuk penyelesaian dari perbandingan berbalik nilai jika kita bandingkan dia dengan perbandingan senilai. Jadi perbedaannya adalah ada di persamaannya dan mencari nilai K-nya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya kita masuk dalam grafik perbandingan. Nah,
dalam bentuk grafik perbandingan di sini akan saya jelaskan dua, yaitu grafik perbandingan untuk perbandingan senilai dan grafik perbandingan untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan bahwa dalam grafik perbandingan senilai itu adalah Y terhadap X merupakan garis lurus yang melalui pasangan titik X, Y dibuat mulai dari titik 0,0. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah dalam membentukkan sebuah grafik kita akan membentukkan titik koordinat, di mana Y itu adalah garis vertikal atau garis yang naik turun, sedangkan X itulah garis yang horizontal, yang garis yang istilahnya mungkin tidur ya, atau mungkin garis yang kanan kiri. Jadi Y itu adalah garis yang vertikal dan X adalah garis yang horizontal. Nah, di mana dia merupakan garis lurus. Di sini perlu diperhatikan dalam perbandingan senilai kuncinya adalah di sini adalah merupakan garis lurus dengan dimulai dari titik 0,0. Itu untuk perbandingan senilai. Lalu untuk perbandingan berbalik nilai seperti apa? Y terhadap X merupakan kurva atau garis melengkung yang mendekati titik sumbu koordinat tetapi tidak memotong sumbu koordinat tersebut. Jadi dalam perbandingan berbalik nilai dia akan menjadi sebuah garis melengkung yang tidak akan memotong sebuah sumbu koordinat. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mungkin kita akan berikan sebuah contoh dari grafik perbandingan senilai dengan grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, contoh seperti apa? Nah, untuk perbandingan senilai yang seperti kita ketahui dia merupakan sebuah garis lurus dengan dimulai dari titik 0,0. Jadi dia akan menyerupai seperti ini. Dia akan terus melonjak ke atas atau mungkin kemanapun itu. Nah, dia akan terus naik karena dia merupakan sebuah garis lurus dan dia akan memotong sebuah titik koordinat dari dari tabel data yang akan diisi nanti. Nah, jadi seperti ini untuk perbandingan senilai untuk contoh grafiknya. Lalu sedangkan perbandingan berbalik nilai dia akan menyerupai kurva dengan tidak memotong sumbu koordinatnya. Nah, seperti ini dia akan menyerupai garis melengkung. Nah, garis melengkung seperti ini karena dalam artian berbalik nilai ini adalah sebuah grafik perbandingan dengan garis melengkung. Ya, seperti definisinya sudah kita pahami sebelumnya. Nah, seperti ini untuk contoh grafik perbandingan senilai dengan grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih memahami mendalam tentang grafik perbandingan, kita akan simak langsung ke contoh soalnya. Seperti apa? Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Ayo, pasti bisa. Nah, sekarang dalam contoh soal di sini saya sudah menyiapkan dua buah contoh soal. Di mana pada soal yang pertama, perhatikan tabel data berikut ini. Di sini ada dua buah baris, di mana pada baris pertama diisi oleh banyak bahan bakar dalam satuan liter, yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Lalu pada baris kedua itu diisi oleh jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer, 40 km, 80 km, 120 km dan seterusnya. Di sini kita perhatikan bahwa variabel yang pertama itu adalah liter atau banyak bahan bakar, variabel kedua adalah jarak dalam satuan kilometer. Kita perhatikan bahwa pada variabel pertama dia mengalami peningkatan 2 ke 4 yang meningkat, 4 ke 6 meningkat dan seterusnya meningkat. Lalu pada variabel kedua dia juga mengalami peningkatan 40 ke 80 dia meningkat, 80 ke 120 dia meningkat dan seterusnya dia mengalami peningkatan. Maka dapat kita simpulkan untuk menyelesaikan soal ini kita harus menyelesaikannya dengan perbandingan senilai, karena dalam perbandingan senilai jika satu variabel meningkat maka variabelnya juga akan meningkat, jika satu menurun maka yang lain juga akan menurun, seperti itu. Jadi kita gunakan dengan perbandingan senilai. Lalu kita simak soalnya. Pak Slamet sering mengadakan touring dengan klub motornya. Jika tabel data di atas mewakili perjalanan Pak Slamet, maka tentukan yang pertama A, jarak yang ditempuh jika menghabiskan 10 liter. Jaraknya berapa? Lalu yang kedua, bahan bakar yang dihabiskan jika menempuh jarak 240 km. Berapa kita akan menghabiskan bahan bakar? Lalu yang ketiga, yang C, persamaan dan buatlah grafik
perbandingannya, persamaannya bagaimana, dan grafiknya seperti apa. Tanpa basa-basi lagi, kita simak pembahasannya. Dalam penyelesaiannya, di sini kita perhatikan dalam sebuah penyelesaian di sini, jika ada sebuah tabel, maka kita gunakan dia dengan penyelesaian dengan konstanta. Maka langkah awal yang akan kita gunakan untuk mengisi jarak yang ditempuh dalam jika menghabiskan 10 liter bahan bakar, maka kita menggunakan dengan persamaannya, yaitu adalah Y sama dengan KX. Jika kita mencari sebuah nilai variabel, maka kita gunakan YN sama dengan K kali XN, dimana Y yang akan kita cari adalah Y yang kelima, maka sama dengan K dikali X yang kelima, karena 10 liter itu berada pada kolom yang kelima. Maka yang berikutnya kita tinggal substitusikan saja. Nah, untuk mendapatkan nilai K dalam perbandingan senilai itu dapat dari Y ke N per X ke N. Di sini kita gunakan Y1 dengan X1 karena perbandingannya sudah komplit. Sudah kita ketahui Y1-nya dan sudah kita ketahui X1-nya. Karena jika perbandingan itu senilai, maka nilai konstantanya pasti akan sama. Jika kita gunakan Y2 juga boleh, Y3 juga boleh sebenarnya. Nah, tapi juga X-nya juga kita sesuaikan. Jika Y2, X-nya juga X2 dikali dengan X5. X5 itu adalah bahan bakar dengan kolom yang kelima, itu 10 liter yang kita tanyakan. Nah, maka berapakah Y5-nya atau jarak yang ditempuhnya jika menggunakan 10 liter bahan bakarnya? Kita tinggal substitusikan Y1 dengan X1-nya terlebih dahulu. Y1-nya adalah 40, X1-nya adalah 2 dikali 10. Maka didapat 40 dibagi 2 adalah 20, 20 dikali 10 hasilnya adalah 200. Maka 40 dibagi 2 adalah 20, 20 dikali 10 adalah 200, atau 10 dibagi oleh 2 dapat hasilnya 5, 40 dikali 5 adalah 200, sama juga. Itu untuk soal nomor A. Jadi dalam jika menghabiskan 10 liter bahan bakar, maka jarak yang dapat ditempuh adalah 200 km. Nah, yang berikutnya, di sini kita akan mencari bahan bakar yang dihabiskan jika menempuh jarak 240 km. Atau dalam tabel kita perhatikan tadi, itu adalah berada pada kolom yang ke-6. Maka Y6 atau Y ke N-nya kita ganti yang ke-6. Y ke-6 sama dengan K kali X ke-6 atau X yang ke-6. Nah, di sini yang diketahui adalah jaraknya atau Y-nya, variabel Y-nya kita ketahui. Maka karena K-nya tadi sudah kita cari, sudah kita dapatkan bernilai 20, maka kita tinggal substitusikan saja. Y6-nya adalah 240 km, lalu K-nya adalah 20, karena dia pasti akan sama, dan X ke-6-nya akan dicari. Maka 240 sama dengan 20 X ke-6. Atau jika kita mencari sebuah nilai variabelnya, maka kita harus menghilangkan koefisiennya, atau kita membuat koefisiennya menjadi nilainya 1. 240 dibagi 20, maka didapat hasilnya adalah X ke-6 itulah 12. Jadi dalam menempuh jarak 240 km, maka Pak Slamet akan menghabiskan bahan bakar sebanyak 12 liter. Itu untuk soal nomor B. Lalu soal nomor C, tentukan persamaannya dan buatlah grafiknya. Persamaan dalam perbandingan senilai itulah Y sama dengan KX atau Y sama dengan K dikali X, di mana Y dan X ini adalah sebuah variabel dan K adalah konstanta. Nah, di sini kita tinggal substitusikan saja nilai K-nya. Y sama dengan 20X, karena kita ketahui nilai K-nya adalah 20. Lalu grafiknya seperti apa? Kita tinggal masukkan Y ke-5 dan X ke-6 yang sudah kita cari sebelumnya. Maka grafiknya akan menjadi, dia berupa garis lurus dengan dimulai dari titik 0,0, yang dimana adalah jika kita baca Pak Slamet dalam
jarak 40 km dapat menghabiskan bahan bakar 2 liter. Kalau 4 liter menghabiskan 80. Kalau menghabiskan 4 liter maka jarak yang ditempuh adalah 80 km. Jika 6 liter maka 120. Lalu 8 liter 160. 10 liter menjadi 200 km. Lalu kalau 12 liter dia akan menempuh jarak 240 km. Dan sini kita lihat bahwa ada titik potongnya, dia memotong sumbu X dan Y. Sini adalah untuk X ke-6 itu adalah 12 liter, lalu untuk Y ke-5-nya adalah 200 km. Nah, sudah memotong titik potongnya di sini. Dan kita tinggal tarik garis lurus saja memotong titik koordinatnya dan menjadi seperti ini. Inilah sebuah perbandingan, inilah sebuah grafik perbandingan senilai. Untuk soal nomor 1. Yang berikutnya soal nomor 2. Kita simak soalnya. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan grafik perbandingan berbalik nilai. Tentukan A. Persamaan grafik tersebut. B. Nilai Y jika X sama dengan 5. Yang C. Nilai X jika Y sama dengan 100. Kita perhatikan di sini bahwa ada sebuah kata kunci titik D, titik koordinat D itu mengandung nilai X adalah 3 dan Y-nya adalah 40. Maka kita dapat mencari persamaan grafik tersebut. Lalu untuk di sini ada 2 buah titik lagi dan belum kita ketahui nilai dari Y maupun X-nya. Maka simak penjelasannya. Nah, pada grafiknya kita perhatikan di sini dia mengandung titik koordinat D 3,40 di mana bentuk dari titik koordinat adalah X, Y. Maka X itulah 3 dan Y adalah 40. Maka kita langsung saja mencari persamaannya. Persamaan dalam perbandingan berbalik nilai. Kita perhatikan bahwa grafik perbandingan berbalik nilai pasti dia akan menyerupai kurva atau garis melengkung. Maka kita bisa simak bahwa inilah sebuah perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk persamaannya adalah Y sama dengan K per X. Kita tinggal masukkan saja, di mana K-nya itu didapat dari X pertama dikali Y pertama, atau X ke N dikali Y ke N. Nah, langsung saja X pertamanya adalah 3 dan Y pertamanya adalah 40. Ada yang kita ketahui lebih awal adalah ini. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 120 per X. Itu untuk persamaan soal nomor 2 untuk yang poin A. Lalu yang nomor B. Yang nomor B itu kita akan mencari jika diketahui nilai dari X-nya adalah 5. Maka kita masukkannya dalam persamaannya Y sama dengan 120 per X. Kita tinggal substitusikan saja nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 5. Kita akan mencari nilai Y-nya. Maka Y sama dengan 120 dibagi 5. 120 bagi 5 mendapatkan hasil 24. Maka nilai Y sama dengan 24 untuk titik koordinat X sama dengan 5. Maka titik koordinatnya 5,24 untuk yang titik yang ini. Kita sebut dia mungkin titik E ya. Yang berikutnya, yang C. Jika nilai Y-nya sama dengan 100, maka X-nya berapa? Nah, di sini kita perhatikan bahwa jika kita katakan X-nya sama dengan 1, saya rasa tidak, karena dia titik koordinatnya berada lebih dari 1. Maksudnya dia berada di posisi lebih dari 1. Bisa jadi 1,5 atau mungkin 1,3 atau mungkin dan seterusnya. Kita simak penjelasannya. Yang pertama, kita masukkan persamaannya terlebih dahulu. Yaitu kita dapat di poin A, Y sama dengan 120 per X. Maka kita tinggal ganti saja nilai Y-nya, atau tinggal kita substitusikan nilai Y-nya. Nilai Y yang ketahui adalah 100. Maka 100 sama dengan 120 per X. Nah, sekarang kita tinggal tukar saja posisinya, atau kita tinggal switch saja X ke sini dan 100 ke sini. Maka menjadi X sama dengan 120
100. Maka yang dapat hasilnya adalah 1,2. Atau mungkin dapat kita jadikan menjadi sebuah pecahan campuran 12/10. Kita sederhanakan, dia akan menjadi, kita sama-sama bagi 2, 4/5. 12/10 kita sama-sama bagi 2 menjadi 6/5. Atau dalam pecahan campurannya dia akan menjadi 1/5. Nah, seperti itu untuk penjelasan soal nomor 2. Semoga dapat dipahami. Yang berikutnya adalah terima kasih. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal mengenai perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, atau mungkin tentang grafik perbandingan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Simak video saya untuk selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.